Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah yang sangat banyak, dan kita mensyukuri nikmat Allah tersebut dengan memujinya dan dengan mentaatinya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, terutama yang wajib, dan kemudian yang mustahab, dan meninggalkan larangan-larangan Allah, baik yang haram kemudian yang makruh. Salawat dan salam untuk Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan istri-istri beliau serta anak keturunan beliau, serta para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir nanti. Kemudian selanjutnya, pelajaran kita pada pagi ini kita manfaatkan beberapa saat, itu waktu pagi ini. Semoga kita bisa mengambil faedah di pagi yang berbahagia ini, itu dengan pelajaran dengan temanya mulia dengan ilmu. Bahwasanya kemuliaan seorang hamba erat kaitannya dengan ilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hujurat: Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sedangkan yang dimaksudkan dengan takwa, di antara definisi takwa itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, at-taqwa an ta'mala bita'atillah ala nurin minallah wa tarju thawab Allah.
wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah wa takhafu iqaballah. Bahwasanya takwa itu adalah engkau beramal dalam rangka mentaati Allah. Kau beramal dengan tujuan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan nur dari Allah, yaitu ilmu, ya, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengharapkan jaza balasan dari Allah. Dan engkau tinggalkan kemaksiatan terhadap Allah berdasarkan nur minallah, yaitu cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikarenakan takut kepada azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang melanggar. Maka orang yang paling bertakwa artinya adalah orang yang paling banyak taatnya kepada Allah, yang paling sesuai kehidupannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling yaitu berharap kepada Allah, dan yang paling jauh daripada kemaksiatan, daripada pelanggaran, dan paling takut kepada azab Allah. Nah, bagaimana mungkin seseorang itu akan bertakwa jika dia tidak memiliki ilmu? Ya, bagaimana seseorang akan melaksanakan atau akan taat kepada Allah kalau dia tidak mengetahui apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana ayat yang kita bawakan juga kemarin di khutbah Jumat di surat Ali Imran ayat 164, Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang beriman itu ketika Allah utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan membersihkan, mensucikan mereka dengannya, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan adalah mereka sebelumnya sungguh benar-benar berada di dalam kesesatan. Maka orang tidak akan keluar dari kesesatan kecuali dengan ilmu din. Ya, jadi orang tidak akan keluar daripada kesesatan kecuali dengan ilmu din. Orang tidak bisa keluar dari kesesatan hanya dengan keinginan. Kata Ibnu Mas'ud, kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tetapi tidak mendapatkannya. Ya, oleh sebab itu maka ilmu adalah sesuatu yang sangat penting, dan dengan ilmu orang dapat yaitu melakukan ketaatan, maka semakin baik ketaatan seseorang semakin tinggi kedudukannya. Makanya erat kaitan antara ilmu dengan ketakwaan kepada Allah, di mana ketakwaan merupakan standar daripada kemuliaan seorang hamba. Ya, makin baik, makin tinggi ketakwaannya, makin tinggilah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu hal ini memberikan isyarat kepada kita, dorongan yang sangat besar kepada kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu din. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW yang sudah ma'ruf dan sering kita dengar, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah untuk dirinya, maka Allah berikan kepadanya pemahaman terhadap ad-din. Para ulama menyebutkan yang dimaksudkan dengan yufaqihu fid din, Allah pahamkan akannya, yaitu ad-din, agama, isabatul haq wal amalu bihi,
dia mengetahui yang hak dan kemudian mengamalkannya. Ya, dia mengetahui yang hak kemudian mengamalkannya. Dan inilah orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Ya, karena kebaikan ada di dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mudahkan kepadanya untuk mendapatkan ilmu tentang agama Islam ini. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam muqaddimah kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in mengatakan bahwa jika seseorang diinginkan oleh Allah kebaikan untuknya, maka Allah akan membukakan kepadanya dua pintu rahmat, yaitu al-ilmu wal amal. Ya, Allah akan bukakan kepadanya dua pintu rahmat, yaitu al-ilmu wal amal, itu berilmu dan beramal. Dan jika Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, maka Allah akan tutup daripadanya dua pintu ini, yaitu pintu ilmu dan amal. Ya, jadi apabila seseorang tidak peduli atau rendah keinginan kepada ilmu, ini merupakan musibah dalam kehidupan. Ya, musibah dalam kehidupan. Oleh sebab itu hendaknya kita segera bertaubat, memperbaiki diri, dan kemudian berusaha untuk itu menuntut ilmu, mempelajari ilmu din. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib ya, Al-Baghdadi dalam itu kitab Syarh Ashabil Hadis ya. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah dan Usamah bin Zaid dan Ibrahim bin Abdurrahman ya, di mana Nabi bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan memikul amanah ilmu ini, itu ilmu din ya, akan memikul amanah ilmu ini dari setiap zaman atau dari setiap generasi, yaitu orang-orang adil di kalangan mereka. Ya, orang yang adil di kalangan mereka. Mereka menafikan dari agama, artinya mereka menjaga kesucian agama Islam dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang yang gulu. Ya, ada orang-orang yang gulu melakukan perubahan terhadap agama ini. Maka orang yang adil ini, dia akan menyelamatkan, dia akan menjaga, dia akan membantah, dia akan yaitu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan orang yang gulu tersebut. Wantihalal mubtilin, dan tipu daya orang-orang yang batil, seperti orang-orang yang pura-pura masuk Islam itu dan kemudian berbicara tentang Islam sengaja untuk menyesatkan kaum muslimin. Dan kebanyakan yaitu bid'ah itu muncul diantaranya adalah dikarenakan yaitu tipu daya dari orang-orang kafir. Ya, seperti umpamanya Syiah. Bahwasanya kita tahu pemimpinnya adalah Abdullah bin Sabah atau Abdullah bin Sauda, itu seorang Yahudi dari Yaman. Ya, ketika kekuasaan Islam meluas, maka dia merasa terjepit, pengaruhnya hilang, kemudian dia pura-pura masuk Islam dan kemudian mencari orang-orang yang baru masuk Islam yang belum berilmu, maka itulah yang disesatkan oleh mereka, diajarkan oleh mereka pemahaman yang sesat. Begitu juga Qadariyah. Qadariyah itu pemimpinnya yang pertama sekali namanya yaitu Sansawaihi, atau dalam riwayat lain disebut namanya Susan. Dia seorang Nasrani, ya, seorang Nasrani pura-pura masuk Islam, kemudian mengajarkan pahaman yang menyimpang. Dia mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Kemudian dia mempunyai murid, ya, namanya Ghilan. Ghilan ini yang menyebarkan pemahamannya. Setelah banyak pengikutnya, dia kembali kepada agamanya Nasrani. Sementara bid'ah yang dibuat itu sampai sekarang masih ada. Orangnya sudah ya berabad-abad tidak ada lagi. Nah, begitu. Dan kemudian ta'wil al-jahilin, ta'wil daripada orang-orang yang tidak berpegang atau tidak memiliki yaitu dasar ilmu, mentakwil itu agama Allah ini. Maka kalau tiga bentuk penyimpangan ini ada dalam Islam, maka para ulama akan tetap membantahnya.
Ya, maka mereka lah yang dikatakan orang adil. Nah, orang adil di sini bagaimana? Itu orang yang berilmu. Karena tanpa ilmu bagaimana mereka membantahnya? Maka dari sini kita ketahui juga bahwasanya membantah suatu penyimpangan itu harus dengan ilmu. Tidak boleh membantah suatu penyimpangan dengan penyimpangan juga. Nah, umpamanya begini contoh. Ada orang merayakan yang umpamanya tahun baru dirayakan atau hari-hari lain dirayakan. Nah, kemudian kaum muslimin ya, karena merasa takut tertinggal, maka untuk mengimbangi mereka, ya kalau begitu kita rayakan juga tahun kita, itu tahun Islam. Akhirnya dirayakan juga tahun baru Islam. Masuk tahun baru Islam dirayakan, dibikin berbagai acara perayaan-perayaan. Dianggap demi untuk meninggikan yaitu Islam, supaya tidak tertinggal dari orang lain. Akhirnya malah bukan menjaga kesucian ajaran Islam, malah ikut serta meruntuhkan ajaran Islam. Karena perayaan-perayaan hari raya dalam Islam itu tidak ada kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwasanya salah satu penyebab berkembangnya bid'ah itu salah satunya adalah yaitu raddul bid'ah bi bid'ati mithliha au ashadd minha. Menolak suatu bid'ah dengan membuat bid'ah yang semisal atau mungkin bid'ah yang lebih berat daripada bid'ah yang dibantah itu. Ya. Jadi kalau umpamanya ditengok orang senang dengan musik begitu, macam mana untuk menjauhkan, untuk menyelamatkan orang ini? Sudah kita berdakwah dengan musik karena orang senang musik. Jadi kita berdakwah melalui musik, tapi kita dakwah, tapi pakai musik. Kenapa? Ini adalah untuk memasukkan dakwah kita. Akhirnya orang menganggap musik itu termasuk ajaran Islam. Tidak apa-apa dalam Islam begitu. Ya, maka ini adalah cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan tidak diajarkan oleh para sahabat. Islam itu lurus begitu. Maka oleh sebab itu, ya, yang menjaga kesucian agama itu orang yang berilmu. Ya, jadi Islam tidak akan terjaga kecuali melalui orang berilmu, dan mereka lah yang ditunjuk oleh Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan innamal ulama warasatul anbiya. Hanya saja ulama itulah pewaris Nabi. Yaitu mereka, siapa ulama? Orang yang mengambil warisan dari Nabi. Kalau bukan warisan Nabi yang dia miliki, yang dia ajarkan, pada hakikatnya dia bukan ulama. Atau kalau dikatakan ulama usu'. Ya, ulama usu', ulama yang jelek. Kenapa? Karena dia bukan membagikan warisan Nabi kepada kaum muslimin. Warisan Nabi adalah ilmu. Ya, maka ahli warisnya para ulama. Kalau kita butuh ilmu tentang sunnah Nabi dengan ulama, yang dimaksud dengan ulama yang mengajarkan warisan Nabi ini, bukan yang mengajarkan isi pemikirannya atau pemikiran orang lain. Ya, hal ini menunjukkan begitu pentingnya ilmu. Karena tanpa ilmu, dia dan orang lain berpotensi akan tersesat. Makanya ada orang yang dikatakan sesat dan menyesatkan. Ya, ketika orang yang sesat berbicara tentang Islam, maka dia akan menyesatkan orang lain. Ya, maka ini sangat berbahaya. Apa penyebabnya? Tatkala tidak berpegang dengan ilmu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diperintahkan oleh Allah, ya, dengan ilmu. Sebagaimana yaitu firman Allah di surat Taha ayat 114. Ya, Allah berfirman di surat Taha ayat 114. Wala taj'al bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma. Ya, dan wala ta'jal, bukan wala taj'al ya, wala ta'jal. Janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa, tergopoh-gopoh di dalam membaca Al-Qur'an sebelum yaitu selesai dibacakan kepadamu wahyu itu. Dan kemudian katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah bagiku ilmu. Ya, menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Allah berkata kepada Nabi, waqul, dan katakan hai Muhammad, yaitu diperintahkan berdoa. Nabi diperintahkan berdoa untuk mendapatkan tambahan ilmu.
Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan hai Muhammad, wahai Rabbku tambahkan bagiku ilmu. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa ilmu itu merupakan karunia Allah. Semakin banyak ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, menunjukkan semakin banyak keutamaan dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Dan itu juga menunjukkan kemuliaannya, keutamaannya sebagai seorang hamba. Yaitu Allah berikan kepadanya ilmu, karena Allah memerintahkan untuk selalu berusaha mendapatkan tambahan ilmu, bahkan agar bermohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita. Ya, adakah kita selalu meminta tambahan ilmu kepada Allah? Dan adakah kita mengiringi doa kita itu dengan usaha, yaitu bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, ya, dalam mempelajari ilmu din. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda tentang menunjukkan keutamaan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di surat Fatir ayat 28, ya, surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Bahwasanya rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menurut ilmunya. Semakin baik pengenalan orang terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggilah rasa takutnya kepada Allah. Begitu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari jahlan. Ya, cukuplah bahwasanya dengan ilmu orang akan mendapatkan rasa takut kepada Allah, dan dengan kejahilan orang akan tertipu. Ya, dengan kejahilan maka orang akan tertipu. Begitu. Wala ilmu huwa khasyatullah azza wa jalla. Dan ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Tidak dikatakan berilmu orang yang tidak takut kepada Allah. Kalau ada orang mempunyai ilmu banyak punya, tidak takut kepada Allah, maka pada hakikatnya dia bukan orang berilmu. Karena dikatakan ya bahwasanya ilmu itu adalah ukuran takutnya seseorang kepada Allah. Karena bagaimana mungkin orang dikatakan berilmu ya sementara dia tidak takut kepada Allah. Sedangkan orang yang mengenal Allah, semakin baik pengenalannya terhadap Allah, semakin besar harapannya terhadap karunia Allah, dan semakin takut dia menyelisihi Allah. Kenapa? Karena beratnya azab, beratnya iqab yang diancamkan oleh Allah kepada orang-orang yang mengabaikan ilmu. Ya. Maka oleh sebab itu, dan dikatakan juga wal alim man yakhshallaha, dan orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang alim, orang yang takut kepada Allah. Nah, orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak takut menyelisih agamanya, pada hakikatnya bukanlah dia orang yang alim. Begitu. Ketika ada orang berkata kepada Asy-Sya'bi, ya, ada orang berkata kepada Asy-Sya'bi, ya alim, wahai orang yang berilmu, maka beliau mengatakan, innamal alim man yakhshallah. Kata beliau, hanya saja orang yang alim itu, orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Ya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 269, ya, surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'ti al-hikmata man yasha'u wa man yu'ta, ya, wa man yu'ta al-hikmah faqad utiya khairan katsira.
Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, barang siapa yang diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang diberi hikmah oleh Allah, berarti dia diberi kebaikan yang melimpah. Ya. Qala Ibnu Qutaibah wal jumhur, dikatakan oleh Ibnu Qutaibah dan jumhurul ulama, al-hikmatu isabatul haqqi wal amalu bihi wa hiya al-ilmun nafi'u wal amalu salih. Kata beliau, kata Qutaibah dan juga jumhurul ulama, yang dimaksudkan dengan al-hikmah adalah isabatul haqqi wal amalu bihi, yaitu dia mengetahui yang hak dan kemudian mengamalkannya. Itu yang dimaksud dengan hikmah. Jadi dikatakan orang diberi hikmah adalah ketika orang diberi ilmu oleh Allah dan diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Atau disebut juga, ya, al-hikmah itu adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wal amalus salih, dan amal saleh. Itulah hikmah. Jadi kalau dikatakan, oh dia itu adalah orang yang diberi hikmah, ya, itu adalah orang yang diberi ilmu dan kemudian amal, mengamalkan syariat. Itu ahli hikmah namanya. Dan mereka lah orang yang mendapat kebaikan yang banyak. Tentunya sebaliknya, semakin sedikit ilmu diperoleh oleh seseorang, semakin sedikit kebaikannya. Ya, semakin sedikit kebaikannya. Oleh sebab itu, kebaikan seorang hamba, baik kepada Allah maupun kepada manusia, itu sesuai dengan kadar ilmunya. Bagaimana mungkin orang tidak berilmu bisa baik? Dia tidak tahu mana yang baik. Begitu. Maka kebaikan seorang hamba itu akan sesuai dengan ilmu yang bermanfaat yang dia miliki. Begitu. Bahkan keistimewaan ilmu, ya, istimewanya ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 4. Nah, coba kita perhatikan nih tentang istimewanya ilmu, ya. Kata Allah, "Yas'alunaka madza uhilla lahum, qul uhilla lakumut tayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab." Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang apa-apa yang dihalalkan buat mereka. Katakanlah, dihalalkan buat mereka perkara-perkara yang baik atau hal-hal yang baik, ya. Dan kemudian, dan apa-apa yang kalian ajarkan, apa-apa yang kalian ajarkan daripada, yaitu anjing pemburu, anjing pemburu, yang kalian ajarkan akan anjing itu dari apa-apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Ya, orang yang mengajari anjing untuk berburu, melatih, mengajar anjing berburu. Maka makanlah, yaitu dari apa-apa yang ditangkap oleh anjing pemburu itu untuk kalian. Dari apa-apa yang ditangkap oleh anjing pemburu itu untuk kalian, dan sebutlah nama Allah atasnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Ya, jadi di sini Allah membedakan, para ulama menjelaskan, ulama menjelaskan bahwasanya Allah membedakan tentang hasil tangkapan seekor anjing. Ya, anjing berburu rusa, ya. Yang satu, anjing memburu rusa secara kebetulan yang dia tidak diajari. Anjing yang tidak diajari untuk berburu, kemudian dia menangkap seekor rusa, ya kan? Maka tangkapannya itu haram bagi tuannya. Anjing yang diajari, yang dididik untuk pemburu, maka tangkapannya halal.
Ya, anjing saja berbeda kedudukannya antara yang belajar dengan yang tidak. Ya, maka walaula maziyatul ilmi wat ta'lim ya wa syarafuha kana sayyidul kalbi al jahil wal muallam sawa'un. Kalau bukan karena ilmu, kelebihan ilmu, maka kan pada hakikatnya ya, kalau bukanlah karena perbedaan masalah ilmu dan pengajaran dan kemuliaan ilmu, maka pada hakikatnya tangkapan anjing yang tidak dididik dengan tangkapan anjing yang dididik kan sama saja. Ya, ini anjing pergi ke hutan, tangkapnya bawa pulang. Ya, ini anjing ya pergi ke hutan, tangkapnya ya didapatkan juga sama tuannya, yang satu halal, yang satu haram. Bedanya di mana? Ilmu dan pengajaran ilmu terhadap anjing itu sendiri berubah hukumnya. Menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu, pentingnya ilmu. Apalagi ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, ilmu untuk beribadah kepada Allah, dan ilmu mempergauli makhluk Allah ini menurut syariat Allah. Karena terkadang sebagian kaum muslimin salah pemahaman. Mereka menganggap ya kalau urusan agama, urusan ibadah itu apa dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi urusan muamalah ini kan urusan dunia. Orang nggak lihat lagi petunjuk Al-Quran dan Sunnah dalam muamalah. Alasannya apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalau urusan dunia maka nggak perlu dengan agama lagi. Padahal bukan demikian. Muamalah itu diatur dengan Islam. Mana-mana yang tidak diatur dalam Islam itu yang dikatakan engkau lebih tahu. Seperti umpamanya bikin rumah, mau adukan semennya 3:4, 1:1, 2:4, terserah. Bagaimana baiknya, bagaimana kuatnya bangunan tergantung kepada kebutuhan. Bangunan mau dibikin 1 tingkat saja, bagaimana pondasinya? Ya, mau dibikin 2 tingkat, bagaimana pondasinya? Mau dibikin 14 tingkat, bagaimana pondasinya? Ini nggak ada hadisnya memang. Nah, karena itu tidak menyangkut hukum. Ya, cuman kalau umpamanya orangnya nggak pandai, bikin bangunan 14 tingkat, pondasinya kurang kokoh, ya hancur bangunannya. Nah, kalau sebab itu pelajari gitu, ya supaya ya dapat kebenarannya. Tapi urusan agama, apa kata Nabi? Ya, sebagaimana kata Nabi kan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan itulah kitabullah Al-Qur'an Al-Karim, dan sebaik-baik petunjuk itu dalam memahami Al-Qur'an, dalam mengamalkan Islam adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara itu dalam urusan agama ya adalah mengada-ngada yang tidak mengikuti kaidah agama. Dan setiap mengada-ngada yang berkaitan dengan hal-hal yang ditetapkan oleh agama, dan itu yang disebut dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah orang membuat-buat ketetapan hukum agama, baik yang berkaitan dengan hablum minallah atau yang berkaitan dengan hablum minannas. Dia mengatakan beginilah agama, padahal tidak begitu hakikatnya menurut dalil yang sahih. Maka itu adalah bid'ah. Ya. Jadi umpamanya kalau begitu naik pesawat bid'ah lah. Ya. Kalau seandainya Nabi mengatur umpamanya ya, kendaraan kalian hanyalah kuda dan onta, tidak boleh selainnya, maka memang tak boleh. Tapi karena tidak ditetapkan dalam kaidah agama, ya silahkan saja. Kalau ditetapkan, ya tetap tak boleh. Contoh, umpamanya kan makan, Nabi mengatakan kulu washrabu ya, yaitu dengan bil yamin, makanlah dan minumlah dengan tangan kanan. Innama asyaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali. Hanyalah setan yang makan dan minum dengan tangan kirinya. Berarti kan makan dan minum urusan dunia. Nabi mengajarkan dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Ya, sampai dikatakan hanya setan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau ada orang mengatakan, oh tidak ada masalah, mubah, bahkan mustahab, bahkan sunnah makan dengan tangan kiri katanya. Nah ini
Kalau dia makan saja dengan tangan kiri itu pelanggaran namanya. Tapi kalau dia katakan disunnahkan makan dengan tangan kiri katanya, kan? Itu jadi bid'ah. Jadi membuat ketetapan dalam masalah agama begitu. Itu tidak boleh dengan pikiran, tidak boleh dengan ra'yu manusia, harus dengan dalil. Begitu, ya. Jadi menunjukkan betapa pentingnya ilmu dan berbedanya kedudukan ilmu. Bahkan ya bahwasanya berbeda kemuliaannya, ya, sampai-sampai hewan pun berbeda kemuliaannya dikarenakan ilmu. Seperti juga hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Ya, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ya, ini tidak sama. Tidak sama keyakinannya, tidak sama ucapannya, tidak sama perbuatannya. Perbuatannya pun beda. Orang yang berilmu tentang agama dengan orang yang tidak berilmu tentang agama beda. Perbuatannya beda, amalannya berbeda, ya. Ucapan-ucapannya pun berbeda. Karena semakin banyak ilmu orang tentang din, maka ucapannya semakin terkendali. Karena Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka katakan yang hak atau diam. Nah, orang yang berilmu tahu dia apa yang pantas dia ucapkan. Dan orang-orang yang tidak berilmu dia tidak tahu membedakannya, maka ucapannya asal keluar. Kenapa? Karena tidak tahu dia mana yang terlarang, mana yang baik, mana yang mendatangkan pahala, mana yang mendatangkan dosa. Dia tidak mengetahui bagaimana dia akan berkata dengan perkataan yang mulia. Makanya berbedalah ucapan orang yang alim dengan orang yang tidak. Nah, begitu. Orang yang alim, yang tahu tentang agama, dia bicara yang baik-baik saja. Kalau tidak, dia diam. Nah, begitu semestinya. Maka oleh sebab itu berbeda antara orang yang berilmu dan tidak. Dan hal ini menunjukkan bahwa tingginya kedudukan ilmu dan pentingnya ilmu dan kemuliaan seseorang tergantung kepada takwa, dan takwa itu tergantung kepada ilmu. Maka oleh sebab itu hendaknya kita kaum muslimin, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mau kembali kepada sunnah Rasulullah, harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu dengan berbagai cara, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, dengan membaca buku-buku, apalagi macam sekarang udah banyak bisa didengar lewat dari kajian-kajian di internet, ada tulisan-tulisan, ya. Asalkan kita bisa mendapatkan bimbingan yang baik dari orang yang tahu, ya, mana yang bisa kita ambil dan mana yang tidak. Jadi peluang untuk menuntut ilmu itu sangatlah banyak. Bahkan saking mulianya ilmu sampai Nabi mengistilahkan majelis ilmu itu taman surga. Ya, dan bahwasanya berjalan menuju menuntut ilmu adalah perjalanan menuju surga. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan dengannya jalan ke surga. Karena ilmu adalah modal, ya, untuk menuju surga. Nah, para ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, karena waktunya adalah sampai 6:30, maka kita cukupkan ya kajiannya sampai di sini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sampai waktu 6:30. Ya, demikian mudah-mudahan memberikan faedah bagi kita dan Allah mengokohkan semangat kita dalam menuntut ilmu dan memberikan kesabaran kepada kita dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Ya, demikian. Ada pertanyaan? Fadhal. Apa? Masalah politik. Nampaknya banyak melupakan. Sekarang kan orang kan lagi-lagi ini apa caleg gitu misalnya. Kita sebagai orang ini ada yang mengatakan, nah, kalau nggak
lagi. Kan Kalau nggak apa? kalau nggak kita yang memilih atau nggak kita yang mencalonkan diri siapa lagi. Tapi kalau menurut pandangan secara syariat atau Islam kan, gimana pandangan kita? Apakah kita harus memilih orang itu sama-sama orang ini? Saya pilih. Apakah kita pilih atau kita golput? Apa bedanya? Nah, itu saya. Masalah pemilih. Ya, kalau di sini kan ini tempatnya kita ngaji, ya kan, belajar agama begitu ya. Kalau masalah pemilihan, pada dasarnya tidak disyariatkan di dalam Islam. Pada dasarnya, hukum asalnya ya tidak disyariatkan. Karena apabila sudah terangkat seorang pemimpin, maka tidak perlu dijatuhkan, tidak perlu diganti pada dasarnya. Nggak perlu diganti-ganti tiap sebentar. Itu menghabiskan harta negara aja. Biayanya triliunan. Tapi macam mana orang masyarakat kita belum paham di negeri ini, ya kan? Masing-masing masih berebut ya jadi penguasa. Nah, itu saja masalahnya, bahwasanya kita berebut untuk meraih kedudukan. Kalau di dalam Islam, seorang pemimpin itu dibantu, ditolong, ya, didoakan, itu semestinya. Tapi karena sudah demikian dia berlangsung di negeri kita ini dan negeri-negeri yang lainnya, sekarang ini itu mengambil pemahaman demokrasi sehingga setiap sekian masa sekali harus ada dipilih pemimpinnya. Maka dalam hal seperti ini, ulama berbeda pendapat. Begitu ya, ulama beda pendapat dalam hal ini. Maka yang paling pengarahan itu dari Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili. Beliau menjelaskan kalau seandainya dalam pemilihan itu jelas bahwasanya yang satu ya, artinya ada dua calon nih. Yang satu jelas-jelas bermanfaat untuk Islam. Jelas, bukan sangkaan. Bukannya waham, sangka-sangka saja. Jelas dia akan bermanfaat kepada Islam. Dan yang satu membahayakan kepada Islam. Dan ini secara pasti dan jelas tanda-tandanya. Maka dalam kondisi demikian, maka silahkan memilih yang bisa tuh membantu Islam. Pemanya apa? Satu kafir, satu muslim. Karena bagaimanapun tentu yang muslim lebih baik begitu. Itu kalaupun dia memilih, maka pilih yang demikian. Kalau bisa membedakannya, bisa dibedakan. Tapi kalau ya tidak dapat dibedakan mana yang terbaik di antaranya, nggak bisa dibedakan. Karena cuma kata orang saja, nggak bisa dibedakan. Apalagi politik ini, kadang-kadang yang tadi musuhnya jadi kawannya tahun depan, ya kan? Yang kawannya tempo 3 bulan berubah lagi, koalisinya beda lagi. Jadi susah menimbangnya, gitu, ya kan? Sedangkan kita ini kan mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan. Maka kalau tidak jelas dan tidak bisa dibedakan, maka tidak harus ikut memilihnya. Kalau memang jelas manfaatnya, ya, jelas mudaratnya, ya, kalau kita tidak pilih, misalnya ini satu kafir, jelas menentang Islam ini. Sudah tahu kita dia akan menghancurkan Islam. Ini ada satu muslim, itu akan membela Islam. Kalau begitu dalam demikian keadaannya, kalau kita nggak pilih, kan bisa jadi benar-benar orang kafir ini bisa menguasai negeri. Tapi dengan jelas, bukan katanya dan katanya, gitu. Ya, dan pertimbangannya, yang muslim ini pun kuat, bisa mempertahankan negara ini. Tidak akan pokoknya diserang oleh ya orang-orang lain, orang-orang kafir. Kalau begitu keadaannya, silahkan. Nah, menimbang itu pun kan tidak mudah. Karena untuk menjaga suatu negara itu, ya, tidak cukup hanya dengan ya satu sisi. Umpamanya ini ada orang alim, ini orang alim, taat, beribadah, soleh, ya. Tapi mungkin ilmu dalam kemiliterannya lemah. Yang ini seorang muslim juga, tapi lemah barangkali. Ibadahnya kurang, umpamanya, ya kan? Ilmunya nggak begitu dalam, tapi dia mungkin patuh kepada para ulama dan ilmunya untuk memimpin negara itu dia kuat, leadernya itu kuat. Maka boleh jadi dia itu lebih pantas jadi pemimpin daripada orang yang rajin beribadah, orang yang alim tadi. Kenapa? Untuk menjaga keutuhan negara. Maka di dalam Islam sebetulnya urusan kepemimpinan ini dikembalikan kepada yaitu ahlul ilmi, bukan kepada orang awam. Orang awam nggak bisa menentukannya.
Nggak tahu orang awam menilai mana yang baik, mana yang buruk. Siapa yang pantas memimpin, siapa yang tidak. Orang awam yang tahu kalau dikasih baju kaos itu bagus. Kasih nasi bungkus, itulah dia. Makanya dalam Islam yang dipercayakan untuk mengatur kepemimpinannya orang-orang berilmu. Cukuplah mereka yang berilmu saja yang bermusyawarah siapa yang pantas jadi pemimpin negeri ini. Itu semestinya. Ya. Ini kalau negeri kita tetap saja begini, memilih pemimpin bahkan puncak pemimpin dipimpin oleh rakyat, ini kacau. Mudah-mudahan saja Allah membukakan hati ya bangsa Indonesia ini mau sadar ya pemimpin itu diserahkan kepada orang yang berilmu ya bukan kepada semua orang. Di dalam sebuah negeri mana yang banyak orang alim sama orang awam? Orang awam. Nah, kalau memilih pemimpin itu diserahkan kepada semua orang, berarti kepada orang awam. Mana yang baik, mana yang buruk, mana orang awam tahu. Ini artinya apa? Menyerahkan sesuatu bukan kepada ahlinya. Kata Nabi bagaimana? Kalau menyerahkan sesuatu bukan kepada ahlinya, apa kata Nabi? Tunggulah kehancuran. Ini negeri kita tambah baik atau enggak? Hah? Tambah baik apa enggak dengan cara seperti ini? Semenjak muncul, kalau dulu kan saya memilih presiden, itu kan enggak ikut rakyat seluruhnya, enggak kan? Nah, coba lihat sekarang ini, makin damai masyarakat kita atau makin kacau? Hah? Coba di sana sini berhantu terus, berantem terus, perang. Sebentar koalisi dengan ini, ya. Ujaran kebencian yang katanya tak boleh, semakin merajalela jadinya. Jadi kita jangan ikut-ikutan dengan begitu. Kita sekarang berusaha belajar ilmu agama, mengamalkannya, mendakwahkannya. Dakwah ke masyarakat, dakwah dalam pendidikan, dakwah kepada para pejabat, dakwah di kantor-kantor. Kemana-mana kita cuman menyampaikan Islam, ajak mengamalkan Islam. Kalau sudah baik agama masyarakat, baik pemimpinnya. Sebab pemimpin itu muncul dari masyarakat. Kalau masyarakatnya baik, tentu yang naik orang baik. Ya, di sekitar masyarakat sini orangnya semua rajin ke masjid, semua rajin baca Quran. Kita mau mengangkat kemudian lurah umpamanya, siapa lagi yang naik kalau bukan orang baik? Orang-orang baik-baik aja yang ada di situ. Main tunjuk aja pun tidak masalah. Udah antum aja lah, udah antum aja. Kenapa? Semua baik. Nah, udah nggak payah kan? Nah, tinggal diserahkan kepada orang-orang alim, pilihlah yang terbaik. Jadi seharusnya itu dikembalikan kepada orang tertentu aja, begitu. Ya, jadi sebab itu hendaknya kita jangan sampai diributkan pula. Ya sudah, kalau memang kondisi datang waktunya harus memilih, ya tapi kita jangan sampai ikut pula ribut. Setiap berjumpa cerita itu, ya di kedai kopi di mana-mana cerita politik. Siapa sekarang ini? Siapa? Oh ini bahaya ini. Ini dia dekat dengan Syiah ini. Ah ini orang ini bahaya, dekat dengan Cina ini. Kata siapa? Antum tahu dari siapa? Siapa bilang sama antum? Besok lain lagi cerita, ya kan? Jadi oleh sebab itu kita jangan diributkan dengan hal seperti itu, tapi sibukkanlah dengan belajar agama. Ya demikian, ya. Bagaimana cara mudah mengajak suami mau hadir ke majelis ilmu? Ya, jadi ini dari ibu-ibu, ya kan? Bagaimana cara mudah atau cara mengajak suami mau hadir di majelis ilmu? Islam agama yang mulia. Ya, orang yang telah memilih Islam sebagai agamanya adalah orang yang memilih kemuliaan. Maka seorang ibu yang tertarik dengan Islam, ingin mempelajari Islam, lalu menunjukkan seorang ibu yang mulia. Tentunya dia akan baik dengan agama yang ada pada dirinya, yang dia amalkan. Kemudian dia ingin mengajak suaminya. Bagaimana cara mudahnya? Cara paling mudah adalah tunjukkan kepada suami kemuliaan Islam itu dengan amalan ibu dan sikap ibu kepada suami. Lihat nih aku, seolah-olah begitu ya. Lihat nih aku dengan agama, bagaimana aku sama bapak. Nah, kan? Sehingga dengan begitu si suami pun merasakan, ini kalau begini makin baik agama istriku, bakal makin baik dia pada aku. Berarti Islam ini mulia, maka dia pun ingin mempelajari agama Islam.
Tapi jangan kadang-kadang begini seorang ibu-ibu, dia pengen mengajak suaminya mengaji, tapi dengan memaksa dan mendesak suami, malah dengan melawan suaminya. Bapak ini nggak mau ngaji, malas sekali ngaji, mau jadi apa kita keluarga kita ini? Akhirnya suami mikir, apakah begini agama? Jadi nggak mau dia jadinya. Coba tunjukkan mulianya Islam itu. Orang Muslim itu akhlaknya mulia. Tunjukkan akhlak mulia di depan suami, maka dia akan mengakui kebenaran ajaran Islam. Dia sudah seorang Muslim. Sekarang masalahnya kan kita ngaji sunnah. Ya kan begitu kan? Kadang-kadang kita makin mengaji sunnah, kemudian semakin kasar kepada orang. Jadi orang heran, oh agama apa yang dia pelajari? Kok kayak makin mengaji makin parah begitu? Orang nggak percaya. Coba buktikan, semakin mengaji semakin mulia akhlaknya, semakin baik perkataannya, semakin patuh kepada suami, semakin baik layanannya kepada suami. Maka suami akan mengakui, memang bagus rupanya sunnah ini. Tengok ini, istriku semenjak ngaji makin baik sama aku. Begitu. Jadi dia pun jadi tertarik. Karena orang mencontoh kebaikan itu dengan praktek. Ya, kalau dengan ucapan saja kadang-kadang sebagian orang sulit begitu. Maka berikanlah contoh keteladanan yang baik. Rasulullah tuh banyak dakwah beliau dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang mulia. Maka oleh sebab itu perhatikanlah akhlak ya di dalam berdakwah ya. Jadi jangan menyesat-nyesatkan orang saja, cuman kamu ini bahaya nih, kamu tidak mau belajar, mau jadi apa kamu ini. Jadi kalau begitu dia aja yang udah belajar cuman kayak gitu, menyakiti hati orang, ya kan? Nanti aku kayak dia pula nanti kalau ngaji, takut dia gitu. Begitu ya. Jadi pas 6:30 habis ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mengekalkan hidayah sampai ke akhir hidup kita, dan kita mendapatkan husnul khatimah. Dan insya Allah ya nanti beberapa saat lagi kami akan kembali, yaitu menuju Tepak Tuan dan untuk terus ke Rimo dan kembali ke Medan. Mohon doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian supaya kami diberi kemudahan oleh Allah, diberi petunjuk dan diberikan istiqamah, dan juga diberi kesehatan, kelancaran dalam perjalanan ya. Semoga doa bapak-bapak turut serta istilahnya mendatangkan faedah dan manfaat buat kami dengan izin Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.